Hello nakama. Manga One Piece Chapter 1145 resmi dirilis dan kembali menghadirkan berbagai kejutan yang membuat para penggemar terpukau. Chapter kali ini menyoroti kisah para kesatria raksasa Elbaf, masa lalu Big Mom, serta misteri tentang God Snack semakin terkuak dan membuka banyak pertanyaan baru. Chapter ini berjudul Kebakaran di Distrik Hutan Kedua di Cabang Jalan 8. Dibuka dengan Zoro, Sanji, dan Goldberg yang sedang berburu Grokisaurus di Underworld, dan berkat kerja sama mereka monster prasejarah tersebut berhasil dikalahkan dengan mudah. Akan tetapi, Sanji kebingungan karena tidak menemukan sake untuk memasak dagingnya. Tapi untungnya, Goldberg mengingatkan ia bahwa di dalam kabin Hunter tersedia perlengkapan memasak lengkap. Seharusnya ini cukup untuk semua. Bahkan bagi bangsa raksasa pun hewan ini sangat besar. Daging Grokisaurus enak banget loh. Meski cukup sulit dimasak karena lemak di bawah kulitnya sangat tebal. Tapi dagingnya sangat lezat jika dimasak menggunakan sake. Tapi aku tidak bawa sake. Di pendok pemburu ada peralatan masak lengkap. Sekalian kita bisa cari daun rempah saat perjalanan pulang. Menariknya, kabin Hunter yang dimaksud diduga adalah kastil tempat Road pernah mengurung Luffy dan kawan-kawan dalam sebuah diorama. Hal ini memperkuat spekulasi bahwa tempat tersebut menyimpan lebih banyak misteri dari yang selama ini diketahui. Kemudian Zoro yang penasaran bertanya tentang perisai Goldberg yang bisa berbicara. Goldberg akhirnya menjelaskan bahwa perisai tersebut adalah homies bernama Nash, yang secara tidak sengaja dirasuki jiwa saat ayahnya bertarung melawan Big Mom. Hal ini langsung mengungkap fakta mengejutkan bahwa bangsa raksasa Elbaf pernah bentrok dengan Big Mom setelah insiden di manga chapter 866-867. Omong-omong sebenarnya dia ini apa? Pemilik kekuatan buah iblis? Dulu jiwa ayahku dimasukkan oleh Big Mom ke dalam benda itu. Karena dia mencoba menghabisinya. Sama seperti Zeus ya? Kalian tahu tentang Zeus? Dia adalah perwira terkuat di antara para homies. Sekarang dia adalah budak navigator kami. Apa AA? Nash menyebut Zeus dengan sebutan Zeusan, menandakan bahwa ia diciptakan setelah Prometheus dan Zeus, yakni setelah Big Mom resmi menjadi pengguna buah iblis Soru Soru no Mi. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa ayah Goldberg kemungkinan bertarung atas perintah Raja Herald untuk membalas dendam atas kematian Jorul dan Mother Caramel. Kesatria Dewa? Yaitu benar mereka ada di sini? Orang dari pemerintah dunia ada di sini? Jadi mereka yang sudah menghajarmu sampai babak belur seperti ini? Pasti mereka ingin balas dendam padamu karena kau membuat kekacauan di luar sana. Khairuddin sempat menduga serangan itu karena Loki membuat kekacauan, namun Loki membantahnya. Kalau aku harus sampai berhadapan dengan orang seperti mereka saat melakukan invasiku pasti sekarang aku menjadi raja dunia. Kesatrianya para pemerintah dunia? Tanya Luffy. Di tengah momen memasak, Luffy secara spontan menyuapi Loki dengan sate dinosaurus yang masih panas. Akhirnya Loki marah dan melihat bahwa reaksi Luffy anggap sebagai tanda bahwa kondisinya mulai membaik. Ini adalah Grokisaurus yang terkenal sangat bergizi. Akulah yang sudah menghabisi. Ucap Zoro membanggakan dirinya. Ya aksimu sebagai batang brokoli yang terbang di langit sangat mengesankan. Ucap Sanji yang mengejek Zoro. Apa kalian jika sudah mengumpulkan batang pohon? Kerja bagus semuanya. Ayo kita panggang dagingnya. Loki nih makan. Panas. Luffy nanti lukanya terbuka lagi. Keparat? Kau ini mau membunuhku ya? Oh sepertinya kau sudah baikan. Pokoknya sekarang kau makan saja dulu. Supaya cepat sembuh. Loki dengan terpaksa mengunyah daging panas itu dan tersedak karena tubuhnya masih berbaring di tanah. Aku susah untuk menelannya. Cepat angkat tubuhku. Aku tidak bisa makan sambil tidur. Kau ini banyak maunya. Keselek ya. Biar kuambilkan sup untuk MU. Tunggu sebentar. Luffy dengan sigap membawakan sup untuk Loki. Kenapa kau malah bawa sup baru mendidih? Tidak. Jangan mendekat. Suasana di sana menjadi gaduh karena ulah Luffy dan Loki. Sepertinya luka bakarmu bertambah. Jauhkan dia dariku, jangan biarkan dia mendekatiku lagi. Wah! Ujar Loki yang kesal dengan kelakuan Luffy. Maaf aku tidak bermaksud.
Sebenarnya Loki itu salah apa sih? Sampai dibenci oleh bangsa raksasa. Tanya Zoro sambil memakan daging hasil buruannya. Jadi perkataannya pada Luffy waktu itu juga bohong. Loki menjawab. Maksudmu soal di mana si rambut merah berada saat ini? Sayang sekali, tapi aku tidak berbohong soal itu. Benarkah? Kalau begitu coba katakan pada kami. Kalian sendiri belum menepati janji untuk melepas borgolku kan? Tak kusangka kau sangat ingin bertemu dengan si rambut merah. Ya, tapi aku paham rasanya mengagumi sosok bajak laut yang pernah kau temui saat masih kecil. Ucap Loki sambil menyantap daging. Kau bicara seolah pernah mengalami hal yang sama denganku. Luffy bergumam sambil mengunyah daging. Aku bahkan menyesal karena pertemuanku dengannya malah terjadi saat aku masih kecil. Setelah suasana sedikit tenang, Loki kemudian mulai menceritakan tentang masa kecilnya yang mengagumi Rocks D. Sebek. Ia juga berusaha untuk bisa bergabung dengan kelompok bajak laut Rocks. Loki kecil nekat sampai menantang Sebek, tapi ia justru ditusuk pedang oleh Sebek di hadapan Shirohige. Bawalah aku bersamamu, ucap Loki kecil. Aku kemari bukan untuk bertemu dengan bocah sepertimu. Harus berapa kali kubilang supaya kau paham? Di bagian akhir chapter, pertempuran antara para kesatria raksasa dan monster-monster buah semakin sengit. Dory, Brogy, dan Skopper Gaban harus menghadapi serangan tiada henti dari monster menyerupai Loki. Keadaan menjadi semakin kacau. Untunglah mereka hanya hasil imajinasi anak-anak. Memangnya kalau mereka tahu sosok monster sesungguhnya akan jadi semakin kuat? Jangan sampai deh. Giahahaha. Jumlahnya memang bertambah ya? Ada 3. Aku bisa mendengar beberapa suara aneh. Kalau Elbap saja tidak bisa menjadi tempat yang aman. Sepertinya riwayat dunia memang sudah tamat. Ucap Skopper Gaban dengan emosi. Keadaan semakin menegangkan karena api membesar. Semprot terus awan lautnya. Apinya besar sekali. Bisakah kita memadamkannya? Terima kasih atas kedatangan kalian kemari Regu Damkar. Tapi tolong bergegaslah. Anak-anak itu sudah hampir memasuki kobaran api. Kami sudah membuka kerannya sampai batas maksimal dan menyiramkan airnya dengan tekanan terkuat. Kumohon cepat padamkan apinya. Berjuanglah. Cepatlah padam. Kumohon. Lihat Gunko. Anak-anak itu akan terbakar loh. Menurutmu apa yang akan terjadi saat anak-anak itu memasuki apinya? Panas dari api akan membuat mereka terbangun. Lalu, mereka akan memanggil orang tua masing-masing dengan ceritanya. Akhirnya mereka semua akan dulalap api hingga menjadi tulang belulang. Kedengarannya sangat mengharukan. Di sisi lain ada tim Dakar yang berusaha untuk memadamkan apinya. Ada apa Regu Damkar? Apinya tidak kunjung padam. Kami sudah menyiram sekuat tenaga. Tidak bisa ya? Anak-anak. Berhentilah. Lalu tiba-tiba. Iponzei. Ternyata di sana ada Jinbei, Brook, Nami yang mengirim air untuk memadamkan apinya. Ya tugasku selesai. Apa masih sempat? Sebelah sini, cepatlah naik. Lau memang hebat Jinbei. Aku sampai gemetar saking kagumnya. Ucap Brook dan Nami yang senang dan terpukau. Sorak-sorai terdengar dari distrik hutan 2, jalur pohon 8. Apinya telah berhasil dipadamkan. Anak-anak itu selamat. Semua anak itu memang selamat dari kobaran api. Tapi mereka masih tetap berjalan sambil tertidur. Nyaris saja. Sejak awal aku memang percaya pada kalian. Kerja bagus tim Damkar. Kalian memang dewa pelindung Elbap. Tidak. Bukan kami yang. Pokoknya syukurlah semua baik-baik saja. Robin yang tadi itu. Pasti ada Jinbei di dekat sini. Keren banget Jinbei. Terima kasih banyak. Aku memang dibenci oleh anak-anak di sekolah. Tapi mereka tetaplah temanku. Kau baik sekali Colon. Kita pasti akan menyelamatkan mereka. Chapter ini ditutup dengan kemunculan Gunko yang tiba-tiba menyadari adanya seorang anak nakal yang membolos sekolah. Ia pun turun langsung untuk menghadapi Colon, bersama kru topi Jerami yang ikut serta bersamanya. Namun, tampaknya Gunko salah sasaran, karena Colon sebenarnya adalah anak dari Skopper Gaban sosok yang di panel sebelumnya sudah menunjukkan kemampuan mendeteksi keberadaan 3 anggota God Knight. Oke deh, udahan ya.
Capek nih rahang gue kebanyakan ngomong. Guys, sampai di sini dulu review kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya.